Sang CEO sangat membenci perempuan yang memakai riasan tebal. Begitu kabar ia kembali dari liburan tersebar, seluruh karyawati langsung panik menghapus lipstik dan bedak, lalu buru-buru mengenakan jas serta jaket tebal, bersiap menyambutnya. Hanya gadis baru yang tidak tahu aturan tak tertulis itu. Ia berdiri hati-hati di samping. Tiba-tiba manajer yang tak menyukainya sengaja mendorongnya keras dari belakang. Tak ada yang menyangka, gadis itu terhuyung dan bibirnya mendarat tepat di bibir sang CEO. Seluruh ruangan membeku. Gadis itu langsung pucat, mengira kariernya tamat. Ia buru-buru meminta maaf berulang kali. Tapi tiba-tiba CEO itu memeluknya erat sambil berbisik, "Aku sangat merindukanmu." Gadis itu bingung berat, ia sama sekali tak kenal pria ini. Yang lebih mengejutkan, CEO itu langsung memerintahkan asistennya untuk mempromosikan gadis itu menjadi supervisor dengan gaji tahunan $5 juta. Ia bahkan segera membawa gadis itu ke ruang kerjanya dan memeriksa apakah ada luka di tubuhnya. Tepat ketika gadis itu hendak bertanya soal kenaikan gaji, pria itu tiba-tiba bersandar di bahunya dan tertidur lelap. Tiba-tiba matanya berkilat aneh. Ia langsung terbangun, tapi ingatannya seolah terputus. Dengan nada dingin, ia membentak gadis itu karena berani masuk kantornya tanpa izin, lalu langsung memanggil asisten danirnya dan mengumumkan pemecatan di tempat. Gadis itu dan asisten sama-sama terpana. Gadis itu kesal sekali. "Kamu ini skizofrenia ya?" Tapi terpaksa ia pergi dengan hati panas. Baru saja keluar, terdengar suara keras dari dalam. CEO tersedak gula batu saat minum kopi. Asisten dan gadis itu berlari masuk. Melihat pria itu kehilangan kesadaran, gadis itu langsung menepuk-nepuk perutnya panik, lalu mendorongnya ke lantai dan memberikan napas buatan. Setelah tanda vital kembali normal, manajer yang benci itu langsung menyuruh gadis itu segera angkat kaki dari perusahaan. Gadis itu terpaksa pergi tanpa daya. Begitu gadis itu pergi, mata CEO kembali berkilat. Ia langsung sadar dan bertanya kemana gadis itu pergi. Mendengar gadis itu dipecat, ia marah besar. Ia menuntut tahu siapa yang berani mengusirnya. Ketika tahu dirinya sendiri yang memecat, ia langsung memerintahkan asisten mencarinya kembali. Asisten mengira bosnya demam, tapi dahi pria itu dingin. Akhirnya pria itu sadar bahwa dirinya kini memiliki dua kepribadian. Untuk mencegah kepribadian keduanya memecat gadis itu lagi, ia segera menandatangani kontrak resmi. Jika ia memecat gadis itu, seluruh hartanya akan otomatis menjadi milik gadis itu. Asisten penasaran sekali kenapa tiba-tiba bosnya begitu terobsesi pada gadis biasa itu. Tapi pria itu hanya menatap tajam dan berkata tegas, "Wanita itu milikku."